Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, dan live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, dibatasinya jam operasional pusat perbelanjaan selama libur Natal dan Tahun Baru 2020 diakui oleh para peritel berimbas pada tidak optimalnya penjualan. Target yang dipatok pun dipastikan tidak tercapai. Terus meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 membuat pemerintah daerah di beberapa wilayah membatasi jam operasional pusat perbelanjaan. Ketua Umum DPP Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Budiharjo Iduansyah, mengatakan bahwa dirinya tidak memungkiri jika terdapat kenaikan penjualan selama momen liburan akhir tahun. Namun kenaikan yang dirasakan ia sebut belum optimal. Budiharjo mengatakan kunjungan ke pusat perbelanjaan sejatinya telah membaik. Hal ini tercermin dari tingkat okupansi yang mencapai 50% seperti ketentuan. Dirinya mengatakan pembatasan jam operasional membuat potensi tersebut tidak bisa dimanfaatkan maksimal. Melihat kondisi yang masih berat bagi peritel dalam setahun terakhir, ia pun mengatakan kondisi sektor ini pada 2021 masih diselimuti ketidakpastian. Para peritel pun berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penyaluran stimulus. Budiharjo mengatakan dukungan stimulus ini penting untuk mendukung proses pemulihan retail. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, evaluasi peritel saat masa panen Nataru. Dalam hal ini adalah kita akan coba lihat dari sisi Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau disingkat dengan HIPINDO. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom ada Bapak Budiharjo Iduansyah yang merupakan Ketua Umum HIPINDO. Kita akan langsung sapa saja. Pak Budi, selamat pagi, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Budi, ini tahun 2020 sudah kita lewati Pak. Bagaimana capaian target akhir tahun di industri retail, terutama dari sisi Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Pak Budi? Ya, terima kasih Mas David. Saat ini kami baru masuk kerja, jadi secara data kami belum mendapat banyak. Tetapi dari laporan anggota ada memang peningkatan di bulan 12 dikarenakan musim tadi Tahun Baru dan Natal, tetapi tidak optimal. Itu yang dapat kami sampaikan. Tidak optimal dalam hal ini akibat pembatasan jam operasional atau juga dengan kondisi pandemi saat ini? Ya, jadi memang dua-duanya, tetapi pada saat jam makan malam itu memang terjadi jam yang kurang tepat untuk mereka datang ke mal, dikarenakan sudah harus jam 7 sudah harus meninggalkan mal. Itu cukup berpengaruh terhadap penjualan seluruh toko di pusat belanja. Oke, dari sisi porsi Pak Budi ini lebih kepada mereka tenan atau penyewa lebih ke arah makanan dan minuman, atau lebih terdampak kepada untuk jenis produk lainnya atau tenan yang menyediakan barang lainnya Pak? Ya, jadi kalau di pusat belanja itu memang satu kesatuan. Tujuan orang selain berbelanja juga untuk mungkin makan bersama keluarga. Tetapi juga ada yang mau makan, tetapi juga sekaligus berbelanja. Nah, traffic ini agak di luar prediksi karena adanya pembatasan jam makan malam, sehingga pada saat peaknya 24 ke 26, 31 ke tanggal 3 kemarin, itu tidak terlalu membuat orang mau ke mall karena setelah siang dia sorenya dia pulang. Jadi tidak ada shift yang bisa mendatangkan omset lanjutan di jam-jam makan malam tadi. Baik, sebenarnya seberapa besar sumbangan kepada industri retail momentum Natal dan Tahun Baru ini kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan belum adanya pandemi, Pak Budi? Kalau dari kami ini mengharapkan sebenarnya tahun kemarin di Natal Tahun Baru itu adalah pengganti momentum Lebaran. Karena Lebaran kami tutup, nah sangat kami sayangkan memang tidak bisa optimal, tapi memang ada kenaikan.
Nah, Natal itu setiap tahun bersamaan dengan momentum Lebaran adalah merupakan masa-masa kita dapat mengeluarkan penjualan stok-stok kita. Memang paling besar adalah Lebaran, setelah kedua adalah Natal Tahun Baru. Baik, sementara di tahun ini Hipindo kehilangan momen tersebut begitu. Ya, tapi kami ya tetap mendukung dalam arti masih ada dibukanya pusat belanja itu lebih baik dibanding waktu Lebaran tutup. Ya. Itu sangat membantu kami sih. Ya, jadi memang momentum ini kita coba kemarin maksimalkan sampai dengan hari ini. Tetap kita maksimalkan. Baik, sebelum pembatasan dari operasional mal ini, Pak Budi, kalau kita review di sepanjang 2020, beberapa bulan sebelumnya juga sempat beberapa pusat perbelanjaan ini ditutup total dalam jangka waktu tertentu. Bisa kita review tidak Pak perjalanan dari anggota-anggota Hipindo pasca pandemi COVID-19, Pak Budi? Ya, jadi sejak Maret itu memang dari Hipindo bekerja sama dengan asosiasi pusat belanja dan juga mungkin asosiasi terkait seperti REI dan asosiasi pemasok, kita utamakan protokol kesehatan dan juga langkah-langkah melakukan penyelamatan ke karyawan. Nah, itu yang kita lakukan di awal-awal COVID. Setelah berjalan ternyata COVID cukup lama, langkah yang kita lakukan adalah penyelamatan usaha, karena usahanya harus tetap hidup. Untuk itu maka kami berterima kasih juga dengan para asosiasi terkait bekerja sama kita melewati sampai dengan hari ini kita masih bisa buka toko walaupun dengan ada pengecilan toko, penutupan toko, tetapi usahanya kita selamatkan dahulu. Nah, itu yang kita gambarkan di 2020. Jadi tidak ada kita memikirkan soal keuntungan, tetapi lebih bagaimana stok bisa keluar, cash flow bisa berjalan, karyawan dan supplier bisa kita selesaikan, sambil tetap inti dari bisnis retailnya masih hidup. Itu yang paling penting. Baik, dalam kondisi tersebut Pak Budi, anggota dari Hipindo mendapatkan keringanan tidak Pak, mendapatkan subsidi dari pengelola mal sampai sejauh ini? Ya, itu yang sudah kami lakukan dan kami mengapresiasi semua asosiasi yang terlibat. Mereka mengerti situasi ini, walaupun memang tidak 100% dari pusat belanja membantu, tetapi mayoritas sudah mengerti dan membantu. Dan ini sangat kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya, bahwa bisnis retail sangat penting, ekosistemnya harus dipertahankan. Sudah dilakukan dan secara B2B juga tetap para anggota melakukan negosiasi langsung. Dalam bentuk seperti apa, Pak Budi, subsidi yang diberikan tersebut? Apakah keringanan dari pembayaran sewa tenan ataupun mungkin dalam bentuk lainnya? Ya, terutama yang dilakukan adalah cash flow ya. Jadi mungkin kewajiban pembayaran tagihan dimundurkan dahulu itu sangat membantu, seperti ditaruh di belakang, dan juga potongan-potongan sewa, diskon, kerjasama bagi hasil, supaya dalam situasi sementara ini ngikutin daripada traffic. Dan ada macam-macam juga lah, misalnya pameran atau melakukan promosi bersama dan lain sebagainya, seperti itu. Apakah ini cukup membantu Pak, paling tidak untuk meringankan kondisi dari para anggota Hipindo di tengah pandemi COVID-19? Ya, pada dasarnya sangat membantu ya. Dalam kondisi berat, bantuan sekecil pun itu merupakan satu meringankan. Memang kami juga tetap menghimbau para anggota dan juga pusat belanja, ayo kita masih panjang, ini masih ada jilidnya 2 saya dengar. Nah, itu kita bagaimana 2021 ini kita bisa lewati, ayo kita pikirkan bersamalah. Itu yang kita himbau. Baik, dari sisi strategi Pak Budi untuk bertahan, tadi pun juga sempat Anda singgung sedikit. Bagaimana anggota Hipindo menyikapi kondisi ini? Apakah melakukan penghematan, kemudian menutup beberapa gerai yang dinilai belum potensial sampai sejauh ini? Ya, itu yang secara kita utamakan dahulu, penghematan. Karena perusahaan harus hidup dulu. Costingnya kita harus pikirkan.
berupa penutupan toko yang memang nggak produktif atau sesuai dengan rencana, memang ada penutupan. Bahkan ada juga pembukaan toko baru juga ada, tapi diprioritaskan mungkin saat ini adalah toko-toko yang trafiknya masih bagus, pengecilan space, pengaturan jadwal masuk karyawan, termasuk negosiasi dengan mungkin bank, dengan supplier, dengan juga pusat belanja, dan banyak sekali lah yang kita lakukan itu untuk memperpanjang terus sambil menunggu yang saat ini adalah bantuan dari pemerintah yang dapat tetap memperpanjang sektor retail ini. Oke, ketika beberapa sektor lainnya para karyawan dan anggotanya mengalami PHK, bagaimana dengan anggota Hipindo, Pak Budi? Kami tidak menutup ya, kalau tokonya tutup ada terjadi PHK, itu pasti. Tapi kami melihat sektor retail ini membutuhkan sumber daya manusia yang siap pakai, yang ahli. Jadi tidak mudah untuk memberhentikan, bukan karena masalah COVID-nya, tetapi pada saat kita akan buka kembali itu sangat susah. Seperti salon misalnya, itu sangat susah kan mendapatkan tukang potong rambut, optik dan lain sebagainya, restoran, barista. Kita skillnya harus memang mempunyai skill. Ini yang kita D5 di kita adalah itu. Baik, strateginya dalam hal ini tidak melakukan PHK, tapi lebih kepada merumahkan untuk sementara ketika kondisi sudah mulai berangsur membaik, kemudian dipanggil kembali. Atau seperti apa mekanismenya, Pak Budi? Ada yang kita sebut seperti tadi, dirumahkan dahulu, ada yang bergantian masuk satu hari masuk, satu hari enggak, ada juga yang kita negosiasi sementara penurunan gaji, karena itu memang untuk menyelamatkan dan itu dibicarakan dengan karyawan, dan karyawan yang saya apresiasi juga adalah sangat mengerti kondisi retail saat ini. Baik. Pak Budi, menarik, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak, nanti kita juga akan bahas bagaimana peluang di 2021, kemudian target di 2020 seperti apa dengan berkurangnya momentum dari Nataru ini setelah Lebaran kemarin juga tidak memberikan efek sama sekali begitu. Kita akan jeda Pak Budi, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.